Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Saharani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang kesantunan berbahasa, saya mau ajak teman-teman melihat satu hal yang menarik. Ternyata cara kita berbicara, memilih kata, bahkan cara kita mengetik di media sosial itu bisa jadi bahan penelitian yang serius loh, ini buktinya. Nah, dari perbedaan gaya bicara di media sosial, kesantunan antar budaya, sampai bagaimana laki-laki dan perempuan mengekspresikan kesopanan, semuanya jadi perhatian para peneliti bahasa dan komunikasi pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi cari ide skripsi, topik riset, atau sekedar penasaran soal dunia pragmatik, yuk simak materi tentang kesantunan berbahasa. Siapa tahu bisa jadi inspirasi atau bekal untuk penelitian kalian nanti. Oke, silahkan disimak ya. Kesantunan berbahasa bukan hanya soal memakai kata-kata yang sopan, tapi juga tentang memahami situasi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diyakini oleh orang yang kita ajak bicara. Dalam materi kali ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip kesantunan dalam berbahasa dan cara menerapkannya dalam berbagai situasi komunikasi. Apa itu kesantunan berbahasa? Nah, kesantunan berbahasa adalah cara berbicara yang sesuai dengan aturan sosial, budaya, dan etika. Ini berarti kita harus memperhatikan hubungan antara orang yang berbicara dan lawan bicaranya. Kesantunan bukan hanya soal memilih kata yang tepat, tapi juga cara menyampaikan atau intonasi, situasi pembicaraan atau konteks, dan tujuan dari komunikasi itu sendiri. Kesantunan berbahasa berkaitan dengan sikap menghargai perasaan dan menghargai lawan bicara. Muka di sini maksudnya adalah citra diri atau cara seseorang ingin dipandang oleh orang lain. Saat kita berbicara dengan santun, itu berarti kita menghormati dan berusaha menjaga perasaan serta citra dari orang yang kita ajak bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kesantunan dalam berkomunikasi adalah pondasi yang sangat penting karena dapat membantu membangun hubungan yang baik, mencegah terjadinya konflik, dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua yang terlibat dalam percakapan. Nah, kita lanjut ke bagaimana sih sejarah singkat dari kajian kesantunan tersebut. Sejarah singkat kajian kesantunan yaitu dimulai pada tahun 1970-an. Robin Lakoff menjadi salah satu tokoh awal yang membahas kesantunan berbahasa dalam tulisannya The Logic of Politeness 1973. Ia mengusulkan 3 aturan utama kesantunan, yaitu yang pertama, jangan memaksa, kemudian yang kedua, berikan pilihan, dan yang ketiga, bersikap ramah. Kemudian tahun 1978 sampai 1987, Brown dan Levinson memperkenalkan teori kesantunan yang sangat berpengaruh melalui karya mereka, yaitu Politeness Phenomena 1978 dan Politeness Some Universal in Language Uses 1987. Mereka mengenalkan konsep face atau muka, yaitu citra diri yang ingin dijaga oleh setiap orang dalam berkomunikasi. Kemudian pada tahun 1983, Jeffrey Leach menerbitkan Principles of Pragmatics yang menjelaskan prinsip kesantunan melalui 6 maksim atau dasar. Teori banyak digunakan dalam analisis kesantunan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tahun 1990-an hingga sekarang kajian tentang kesantunan terus berkembang. Para peneliti mulai menggunakan pendekatan yang lebih kritis dengan mempertimbangkan budaya lokal dan cara pandang yang berbeda-beda dalam memahami kesantunan. Oke, kita lanjut ke bagian hubungan pragmatik dan kesantunan. Yang pertama yaitu kesantunan sebagai bagian dari pragmatik. Kesantunan berbahasa adalah bagian dari ilmu pragmatik karena sangat bergantung pada konteks. Satu kalimat bisa dianggap sopan dalam satu situasi, tapi bisa dianggap tidak sopan juga di situasi lain. Nah, kemudian yang selanjutnya pentingnya konteks.
Dalam kajian kesantunan, konteks itu penting. Kita harus tahu siapa yang berbicara, kepada siapa berbicara, di mana dan kapan percakapan terjadi, apa tujuan pembicaraannya. Semua ini memengaruhi apakah suatu ucapan dianggap santun atau tidak. Selanjutnya, makna tersirat atau implisit. Pragmatik juga mempelajari makna yang tidak dikatakan secara langsung. Dalam kesantunan, orang sering menyampaikan sesuatu secara halus atau tidak langsung agar terdengar lebih sopan. Kemampuan menangkap makna tersembunyi ini sangat penting dalam memahami kesantunan. Selanjutnya adalah tindak tutur dan kesantunan. Teori tindak tutur, speech art, dalam pragmatik sangat berkaitan dengan kesantunan. Misalnya, bagaimana cara seseorang meminta tolong, memberi perintah, menolak, dan atau menyampaikan sesuatu dengan sopan sesuai budaya. Nah, itu tadi. Kita berlanjut ke prinsip kesantunan menurut Geoffrey Leach ya. Geoffrey Leach mengusulkan 6 prinsip atau maksim dalam berbahasa sopan. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga hubungan baik dalam komunikasi. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan ini bisa dipahami dengan yaitu kurangi kerugian untuk orang lain dan tingkatkan manfaat bagi mereka. Contohnya, bolehkah saya meminjam buku Anda? Nah, itu lebih sopan dibanding berikan bukumu. Prinsip utamanya, maksim kebijaksanaan ini mengajarkan kita untuk mengurangi kerugian bagi orang lain dan lebih mengutamakan keuntungan mereka. Prinsip ini mendorong kita untuk bersikap tidak egois dan lebih peduli dalam berkomunikasi. Kemudian penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, maksim ini diterapkan dengan menggunakan kata-kata yang tidak memaksa seperti mohon, bolehkah, apakah Anda bersedia, dan lain sebagainya, daripada menggunakan kalimat perintah langsung yang bisa terdengar kasar. Contoh percakapannya misalnya, bolehkah saya meminta bantuan Anda sebentar, daripada bantu saya sekarang. Nah, contoh yang tadi terdengar lebih sopan karena menggunakan bentuk pertanyaan dan mengurangi tekanan pada lawan berbicara. Oke, selanjutnya maksim yang kedua, yaitu maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan ini adalah bagaimana kita tuh kurangi keuntungan untuk diri sendiri dan tingkatkan pengorbanan demi orang lain. Contohnya, biar saya saja yang mengantarkan Anda pulang. Itu adalah kalimat menawarkan bantuan dengan rela berkorban. Prinsip utamanya dari maksim ini adalah menekankan pentingnya mengurangi keuntungan pribadi dan lebih banyak berkorban untuk orang lain. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, maksim ini bisa diwujudkan dengan menawarkan bantuan tanpa diminta, memberikan pilihan kepada lawan bicara, bersedia meluangkan waktu atau tenaga untuk membantu orang lain. Contoh konkretnya bisa saya berikan contoh, biar saya yang menyelesaikan laporan itu. Anda bisa fokus pada tugas lain. Kalimat ini menunjukkan sikap rela berkorban demi meringankan beban orang lain. Itulah inti dari maksim ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, maksim penghargaan. Dari maksim penghargaan ini adalah bagaimana kita kurangi kritik terhadap orang lain dan tingkatkan pujian. Misalnya, presentasi Anda sangat informatif. Nah, ini lebih baik daripada langsung mengkritik. Konsep dasar maksim penghargaan ini adalah mengajarkan kita untuk mengurangi kritik dan lebih banyak memberi pujian. Tujuannya adalah agar komunikasi terasa lebih positif dan menghargai orang lain. Cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan memberikan pujian yang tulus, mengakui prestasi atau kelebihan orang lain, kemudian menghindari komentar negatif yang bisa menyakiti perasaan. Contoh yang benar adalah presentasi Anda sangat menarik dan informatif. Daripada menggunakan presentasi Anda masih banyak kekurangan. Jika perlu memberikan saran, tetap saja dilakukan dengan cara yang sopan. Misalnya, presentasinya sudah bagus, mungkin bisa ditambah sedikit data untuk lebih kuatnya lagi.
Ungkapan ini tetap menghargai usaha lawan bicara kita sambil menyampaikan saran perbaikan untuk lawan bicara. Dan yang keempat adalah maksim kesederhanaan. Maksim ini adalah bagaimana kita kurangi pujian untuk diri sendiri dan tingkatkan sikap merendah. Contohnya, ini hanya sumbangan kecil dari saya. Merendahkan diri sendiri walau memberi bantuan besar. Maksim kesederhanaan ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu memuji diri sendiri dan lebih bersikap rendah hati. Prinsip ini membantu menjaga kerendahan hati dalam berbicara dan berinteraksi. Dalam budaya Indonesia, sikap ini sangat dihargai. Ungkapan seperti mohon maaf jika ada kekurangan, saya masih harus banyak belajar, sering digunakan meskipun seseorang sudah melakukan sesuatu itu dengan baik. Contoh lain lebih konkret lagi, yaitu jika seseorang berkata, presentasi Anda sangat bagus. Respon yang mencerminkan maksim kesederhanaan adalah masih banyak yang perlu diperbaiki. Terima kasih atas masukannya. Nah, itu adalah contoh dari kita bagaimana menanggapi seseorang yang sudah memberikan pujian. Daripada kita menggunakan, ya saya memang jago presentasi. Nah, respon yang rendah hati membantu menjaga keharmonisan dan kesopanan dalam komunikasi. Kita lanjut ke maksim yang kelima, yaitu maksim kecocokan. Seperti namanya adalah maksim yang cocok. Bagaimana kita kurangi perbedaan pendapat dan tingkatkan persetujuan. Contohnya, saya setuju dengan pendapat Anda, tapi ada sedikit tambahan. Itu adalah kalimat yang mengurangi kesan menentang. Maksim kecocokan ini menekankan pentingnya untuk mengurangi ketidaksetujuan dan meningkatkan kesepakatan dalam komunikasi. Prinsip ini bertujuan agar menjaga hubungan tetap harmonis walau ada perbedaan pendapat. Cara kita menerapkannya atau cara kita mempraktikkannya adalah bagaimana kita menunjukkan persetujuan terlebih dahulu sebelum menyampaikan perbedaan pendapat, menggunakan bahasa yang halus dan tidak langsung saat menyanggah. Kemudian selain itu juga membangun kesamaan perbedaan agar komunikasi tetap positif. Contoh penggunaannya misalnya, saya setuju dengan pendapat Anda, terutama soal pentingnya kerjasama tim. Mungkin saya hanya ingin menambahkan bahwa komunikasi juga sama pentingnya. Nah, daripada kalimat saya tidak setuju dengan Anda, itu kurang tepat. Dengan memulai dari titik persamaan, perbedaan pendapat jadi terasa lebih sopan dan mudah diterima jika menggunakan kalimat sebelumnya. Oke, kita lanjut ke maksim yang keenam. Maksim simpatian. Kurangi rasa tidak peduli dan tingkatkan rasa empati. Misalnya, saya turut berduka cita atas kehilangan Anda. Nah, itu termasuk empati. Maksim kesimpatian ini mengajarkan kita untuk mengurangi sikap tidak peduli atau antipati dan menunjukkan rasa simpati kepada orang lain, terutama saat mereka sedang mengalami hal sulit atau sedang berduka. Kemudian penerapannya dalam sehari-hari bisa dengan mengungkapkan rasa ikut prihatin atau empati, kemudian menunjukkan dukungan secara verbal. Selain itu juga menggunakan ungkapan yang penuh perhatian. Contoh penggunaannya yaitu saya turut berduka cita atas kepergian ayah Anda, semoga keluarga diberi kekuatan. Daripada menggunakannya itu sudah takdir, mau bagaimana lagi. Ungkapan simpati yang tulus menunjukkan kepedulian kita dan membuat lawan bicara kita merasa dihargai dan tidak merasa sendiri. Itulah 6 maksim kesantunan menurut Geoffrey Leach. Oke, kita lanjut strategi kesantunan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan kata sapaan dan honorific. Bahasa Indonesia memiliki banyak kata sapaan yang mencerminkan sikap sopan seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta gelar profesi seperti doktor, pak guru, dan lain sebagainya. Menggunakan sapaan yang sesuai menunjukkan rasa hormat terhadap usia, jabatan, atau status sosial lawan bicara kita. Kemudian yang kedua adalah kesantunan dalam tuturan tidak langsung. Orang Indonesia sering menyampaikan permintaan atau kritik secara tidak langsung agar terdengar lebih sopan. Misalnya, apakah Bapak berkenan membantu saya?
dibanding bantu saya, seperti materi sebelumnya. Bentuk tidak langsung ini memberikan ruang bagi lawan bicara untuk menolak dengan cara yang tetap sopan juga. Seperti kita meminta dengan sopan, tentu orang lain juga akan menjawab dengan sopan. Selanjutnya 3 adalah strategi merendahkan diri. Sikap merendahkan diri juga merupakan bagian dari kesantunan dalam budaya Indonesia. Misalnya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, atau maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu dan posisi orang lain dalam percakapan tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kesantunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesantunan itu diantaranya yang pertama, jarak sosial. Seberapa dekat hubungan antara dua orang yang sedang berkomunikasi tersebut. Semakin dekat, biasanya bahasa yang digunakan itu lebih santai, lebih informal. Yang kedua adalah kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif ini adalah bagaimana perbedaan status atau kedudukan antara pembicara dan lawan bicaranya. Saat berbicara dengan atasan atau orang yang lebih tua, kita biasanya lebih sopan dan formal. Kemudian yang ketiga adalah tingkat perbebanan. Tingkat perbebanan ini maksudnya adalah seberapa besar permintaan atau beban yang kita berikan kepada orang lain. Maka semakin besar permintaan itu harus semakin halus dan sopan dalam menyampaikannya, agar orang lain yang mendengarkan atau yang kita berikan beban itu pun menerima atau menjawab, bahkan menolak dengan sopan juga. Kemudian yang keempat adalah konteks budaya. Konteks budaya ini adalah bagaimana kesantunan itu bisa dilihat dari nilai, norma, dan kebiasaan dalam masyarakatnya. Di Indonesia menghormati orang yang lebih tua dan menjaga sopan santun itu sangat penting. Kemudian yang kelima adalah situasi komunikasi. Situasi komunikasi itu berupa tempat, waktu, topik, dan tujuan pembicaraan. Bahasa di ruang atau rapat itu biasanya berbeda dengan bahasa saat kita mengobrol santai bersama teman kita. Oke, kita akan membahas juga sedikit, yaitu yang pertama, kesantunan dalam konteks budaya. Kesantunan dalam konteks budaya pun terbagi dari beberapa. Yang pertama adalah kesantunan sebagai nilai budaya di Indonesia. Kesantunan bukan hanya soal berbicara sopan, tetapi juga bagian dari nilai budaya seperti menjaga harmoni, menghormati orang yang lebih tua, atau memiliki status lebih tinggi. Itu bisa menghindari konflik secara langsung. Ini berbeda dengan budaya barat yang cenderung mungkin lebih langsung dan setara dalam berbicara. Yang kedua adalah perbedaan norma antar budaya. Apa yang dianggap sopan di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Misalnya di Indonesia, menolak secara langsung bisa dianggap kasar. Maka seringlah menggunakan kalimat halus seperti nanti saya pikirkan dulu ya, atau mungkin bahasa-bahasa lainnya. Berbeda lagi dengan budaya barat, penolakan langsung seperti maaf, saya tidak bisa, justru dianggap jujur dan biasa saja. Nah, itu adalah perbedaan dari budaya. Sopan bagi budaya kita belum tentu sopan bagi budaya orang lain, begitupun sebaliknya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kesantunan dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, kesantunan disebut ungguh-ungguh, yaitu aturan tentang bagaimana bersikap sesuai dengan posisi sosial. Ini terlihat jelas dalam penggunaan tingkat bahasa Jawa. Ngukuh untuk teman sebaya atau bawahan, madya untuk orang yang netral, kemudian krama untuk orang tua atau yang lebih dihormati. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah praktik budaya khusus. Banyak kebiasaan sehari-hari di Indonesia yang mencerminkan kesantunan seperti sungkem atau tanda hormat kepada orang tua atau kerabat, pamit sebelum pergi dari tempat orang, makan bersama dengan mempersilahkan yang lebih tua untuk makan terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kesantunan verbal dan non-verbal. Kesantunan verbal atau lewat ucapan. Kesantunan ini terlihat dari cara kita memilih kata dan berbicara. Beberapa ciri kesantunan verbal ini yaitu
menggunakan kata sopan seperti mohon, silahkan, berkenan, dan lain sebagainya. Kemudian menambahkan partikel seperti lah untuk membuat kalimat terdengar lebih lembut. Misalnya, tolong duduklah sebentar. Nah, intonasi suara yang lembut, tidak membentak, volume suara yang tidak terlalu keras. Kemudian yang kedua adalah kesantunan nonverbal, yaitu kesantunan lewat gerak tubuh dan sikap. Kesantunan juga ditunjukkan melalui bahasa tubuh dan sikap seperti gestur, menundukkan kepala, membungkuk, atau sungkem sebagai tanda hormat. Selain itu juga ekspresi wajah, senyum, dan tatapan mata yang sopan itu juga termasuk di bagian ini. Selanjutnya juga ada postur tubuh, berdiri atau duduk dengan sopan, tidak terlalu santai atau terlalu kaku. Kemudian ada jarak fisik, bagaimana kita menjaga jarak yang sesuai saat berbicara atau tidak terlalu dekat. Selain itu juga penampilan, berpakaian rapi dan sesuai dengan situasi, misalnya berbeda antara ke pesta dengan ke tempat ibadah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi verbal dan nonverbal. Dalam budaya Indonesia, kesantunan tidak cukup hanya lewat kata-kata, tapi juga harus didukung dengan sikap tubuh dan ekspresi wajah yang sopan. Kombinasi keduanya menciptakan komunikasi yang lebih harmonis, ramah, dan menghargai lawan bicara kita. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah kesantunan dalam media digital. Kesantunan dalam media digital yang pertama adalah bagaimana tantangan kesantunan di era digital itu. Berkomunikasi lewat media digital seperti chat, email, media sosial itu berbeda dari tatap muka karena tidak ada intonasi, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh, jadi pesan bisa disalahartikan. Anonimitas di internet membuat sebagian orang merasa bebas berkata kasar atau tidak sopan karena tidak langsung bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah netiquette. Apa itu netiquette? Netiquette itu adalah aturan dan etika berkomunikasi di internet. Beberapa contohnya adalah menghormati privasi orang lain, hindari menggunakan huruf kapital semua atau caps lock lah bahasa sekarangnya. Itu biasanya untuk zaman-zaman sekarang itu dianggap sedang berteriak. Kemudian adalah gunakan emoji dengan bijak untuk menunjukkan nada ramah. Hati-hati menggunakan humor atau sarkasme karena bisa disalahpahami. Kemudian yang ketiga adalah strategi kesantunan online. Agar tetap sopan saat berkomunikasi secara online, kita bisa menyapa dengan ramah, misalnya selamat pagi, halo, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga meminta maaf jika terlambat membalas pesan. Bisa juga dengan menjelaskan maksud pesan dengan jelas dan tidak membingungkan orang yang kita kirimkan pesan. Selanjutnya juga bisa menyampaikan pendapat berbeda dengan cara yang tetap menghargai orang lain. Kemudian yang keempat adalah kesantunan di berbagai platform. Setiap platform itu punya gaya kesantunan sendiri. Email formal, gunakan bahasa sopan dan struktur yang rapi. Chat atau pesan instan, lebih santai tapi tetap sopan. Kemudian media sosial, memperhatikan budaya komunitas dan hindari komentar yang menyerang orang. Oke, kita lanjut ke kesantunan dalam konteks formal dan informal. Dalam konteks formal, situasi formal meliputi misalnya rapat seminar, surat resmi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kesantunan dalam konteks formal ini misalnya menggunakan bahasa Indonesia baku dan kalimat lengkap, juga menghindari bahasa gaul atau slang. Selanjutnya juga bisa menggunakan sapaan formal, Bapak, Ibu, Prof, Dokter, dan sebagainya. Itu lebih sering menggunakan, selain itu juga lebih sering menggunakan strategi kesantunan negatif, yaitu tuturan tidak langsung, permintaan izin dengan kata mohon, berkenan, dengan hormat, dan lain sebagainya. Penampilan rapi dan jarak fisik juga mencerminkan kesopanan. Kemudian yang kedua, konteks informal.
Situasi informal contohnya percakapan dengan teman atau keluarga, chat, selain itu juga chat di media sosial. Ciri-ciri kesantunan dalam konteks informal, bahasanya itu lebih santai dan fleksibel. Selain itu boleh menggunakan slang atau bahasa gaul selama tidak kasar ya. Kemudian lebih banyak memakai strategi kesantunan positif, yaitu misalnya menunjukkan keakraban, menggunakan humor, memakai panggilan akrab seperti bro, dek, cuy gitu. Kemudian yaitu penanda sopan informal seperti tolong, dong, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut yang ketiga adalah kemampuan menyesuaikan atau kode switching. Kesantunan yang baik terlihat dari kemampuan seseorang menyesuaikan gaya berbicara dengan situasi. Formal misalnya, lebih rapi dan sopan. Informal misalnya juga lebih santai dan akrab. Orang yang kompeten secara pragmatik tahu kapan harus menggunakan gaya formal dan kapan bisa santai. Inilah kunci kesantunan yang efektif dalam budaya Indonesia. Oke, selanjutnya adalah pelanggaran prinsip kesantunan. Jenis pelanggaran kesantunan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penggunaan kata kasar, interupsi yang tidak pantas, kemudian mengabaikan status sosial lawan bicara, nada suara yang membentak, atau menggunakan imperatif langsung tanpa penanda kesantunan dalam situasi yang memerlukan formalitas. Dampak interpersonal pelanggaran kesantunan ini dapat menyebabkan lawan bicara merasa tersinggung, tidak dihargai, atau kehilangan muka. Ini bisa merusak hubungan interpersonal, menimbulkan konflik, atau menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Selain itu, dampak sosial juga secara lebih luas, pelanggaran kesantunan yang sistematis dapat mengikis norma sosial dan mengurangi kualitas interaksi dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni sosial, pelanggaran kesantunan yang dianggap sebagai indikator merosotnya nilai-nilai budaya. Tidak semua pelanggaran kesantunan bersifat negatif. Terkadang pelanggaran dilakukan secara sengaja untuk mencapai efek tertentu, seperti menciptakan keakraban, lelucon, atau menekankan urgensi dalam situasi darurat. Selanjutnya adalah pengajaran kesantunan berbahasa. Cara paling efektif mengajarkan kesantunan adalah melalui contoh. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat harus menjadi model kesantunan berbahasa dalam interaksi sehari-hari. Kemudian lingkungan. Di bagian lingkungan itu bisa membangun lingkungan yang menghargai kesantunan berbahasa sebagai nilai penting dalam keluarga, sekolah, selain itu juga dalam masyarakat. Kemudian bagaimana efektivitas praktik? Penelitian menunjukkan bahwa praktik langsung lebih efektif daripada pengajaran teoritis. Role play dan simulasi situasi komunikasi nyata itu sangat bermanfaat untuk pengajaran kesantunan ini. Selanjutnya adalah bagaimana pendekatan budayanya. Hubungan kesantunan dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan kearifan lokal untuk memperkuat relevansinya bagi generasi muda. Kesantunan berbahasa merupakan keterampilan penting yang harus diajarkan sejak dini. Di sekolah, pengajaran kesantunan sebaiknya tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia formal, tetapi juga terintegrasi dalam semua interaksi di lingkungan sekolah. Kesadaran pragmatik perlu dikembangkan bersama dengan kompetensi linguistik. Para keluarga sangat penting juga dalam menumbuhkan kesantunan berbahasa. Anak-anak belajar pola komunikasi pertama kali dari interaksi keluarga di dalam rumah. Orang tua perlu menyadari pengaruh besar mereka dan secara konsisten menunjukkan model kesantunan yang positif. Oke, kita lanjut ke dampak positif kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu bisa berdampak positif seperti yang pertama, yaitu harmoni sosial. Kesantunan berbahasa menciptakan harmoni dalam interaksi sosial, membangun lingkungan yang nyaman dan saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah resolusi konflik.
bagaimana komunikasi yang santun itu memudahkan untuk penyelesaian konflik dan mengurangi gesekan dalam perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga adalah reputasi positif. Individu yang berbahasa santun cenderung memiliki reputasi baik dan dipercaya dalam lingkungan sosial dan profesional. Yang keempat adalah efektivitas pesan. Pesan yang disampaikan dengan santun itu lebih mudah diterima dan dipahami oleh lawan bicara. Kesantunan berbahasa bukan hanya tentang etika, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang santun membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih baik, hubungan yang lebih dalam, dan pemahaman yang lebih luas. Selanjutnya adalah konsekuensi ketidaksantunan berbahasa. Tadi adalah jika kita menggunakan bahasa yang santun, sekarang jika sebaliknya tidak santun gitu. Yang pertama adalah rusaknya hubungan. Penggunaan bahasa yang tidak santun dapat merusak hubungan personal dan profesional. Kata-kata yang kasar atau merendahkan dapat meninggalkan luka atau memberikan luka emosional yang sulit disembuhkan dan menghancurkan kepercayaan yang pernah atau yang telah dibangun. Kemudian konflik berkepanjangan. Ketidaksantunan seringkali memicu reaksi defensif dan balas dendam, menciptakan siklus komunikasi negatif yang sulit diputus. Konflik yang sebenarnya kecil bisa berkembang menjadi perselisihan yang besar. Kemudian adalah hambatan komunikasi. Lawan bicara yang merasa tersinggung cenderung menolak atau bahkan mengabaikan pesan yang disampaikan oleh kita yang sedang berkomunikasi, tidak sopan dengan mereka. Sehingga tujuan komunikasi itu secara tidak langsung ya tidak tercapai. Fokus beralih dari isi pesan ke cara penyampaian yang tidak menyenangkan. Kemudian bisa berakibat citra diri yang negatif. Orang yang sering berbicara tidak santun atau tidak sopan cenderung dijauhi dan mendapatkan reputasi buruk di lingkungan sosial dan profesional. Ini dapat berdampak pada peluang karir dan jaring sosial selanjutnya. Kita lanjut ke tantangan dan masa depan kajian kesantunan. Yang pertama adalah perubahan norma sosial. Norma kesantunan terus berevolusi seiring dengan perubahan sosial. Generasi muda Indonesia cenderung mengadopsi gaya komunikasi yang lebih egaliter dan langsung, yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai kesantunan tradisional. Kemudian yang kedua adalah globalisasi dan hibriditas. Paparan terhadap budaya global melalui media dan internet menyebabkan hibriditasi praktik santunan. Tantangannya adalah menentukan keseimbangan antara adopsi nilai global dan pelestarian nilai-nilai kesantunan khas Indonesia. Dan yang ketiga adalah konteks digital. Komunikasi digital menciptakan ruang interaksi baru yang memerlukan pengembangan norma kesantunan yang sesuai. Penelitian masa depan perlu mengeksplorasi bagaimana kesantunan berbahasa dapat dipertahankan dan diadaptasi dalam ekosistem digital. Selanjutnya adalah aplikasi praktis. Mengintegrasikan wawasan dari kajian kesantunan ke dalam pengembangan teknologi komunikasi, pelatihan komunikasi profesional, dan kurikulum pendidikan merupakan tantangan penting untuk membuat penelitian ini bermanfaat secara praktis. Masa depan kajian kesantunan berbahasa dalam pragmatik kemungkinan akan bergerak ke arah yang lebih interdisipliner, kontekstual, dan aplikatif. Fokus pada data bahasa alami, metodologi campuran, dan kontekstualisasi teori universal dalam kerangka budaya lokal diperkirakan akan mendominasi penelitian di bidang ini. Kemudian kita lanjut ke strategi meningkatkan kesantunan berbahasa. Ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kesantunan berbahasa, diantaranya adalah belajar mendengarkan. Menjadi pendengar aktif menunjukkan penghargaan pada lawan bicara dan membantu memahami perspektif mereka sebelum merespon.
Praktikkan untuk tidak memotong pembicaraan dan tunjukkan perhatian melalui bahasa tubuh yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah pilihan kata dengan hati-hati. Pertimbangkan dampak kata-kata sebelum mengucapkannya. Gunakan kata yang positif dan konstruktif, serta hindari generalisasi dan labeling yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah kembangkan empati. Cobalah memahami perasaan dan situasi lawan bicara. Empati membantu kita menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan kondisi emosional dan kebutuhan mereka saat itu. Dan selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi. Luangkan waktu untuk merefleksikan cara berkomunikasi Anda atau saya atau kita. Kemudian minta umpan balik dari orang terdekat dan bersedialah untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Kita lanjut ke tantangan kesantunan berbahasa di era modern. Yang pertama adalah globalisasi bahasa. Maksudnya istilah asing dan percampuran bahasa atau kode switching dapat menggeser norma kesantunan tradisional. Tantangannya adalah mempertahankan kesantunan sambil tetap adaptif terhadap perkembangan bahasa global. Kemudian adalah komunikasi lintas budaya. Interaksi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda itu memerlukan pemahaman mendalam tentang norma kesantunan yang mungkin berbeda. Kesalahpahaman dapat terjadi ketika standar kesantunan diri dari satu budaya diterapkan pada budaya lain. Kemudian adalah kecepatan komunikasi digital. Tuntutan untuk merespon cepat dalam komunikasi digital dapat mengorbankan kesantunan. Pesan singkat dan penggunaan singkatan berlebihan itu terkadang menghilangkan elemen kesopanan yang penting. Dan yang terakhir adalah anonimitas online. Kemampuan untuk berkomunikasi secara anonim di internet seringkali menurunkan rasa tanggung jawab terhadap kesantunan. Fenomena misal cyberbullying dan ujaran kebencian itu menjadi tantangan serius di era digital. Oke, itu saja materi terkait kesantunan berbahasa. Bisa saya simpulkan, kesantunan berbahasa merupakan aspek komunikasi yang sangat bergantung pada konteks selaras dengan fokus utama pragmatik. Kemudian landasan teoritisnya yaitu teori Brown dan Levinson, prinsip kesantunan Leach, dan prinsip kerjasama Grich memberikan kerangka untuk memahami mekanisme kesantunan. Strategi kesantunan terus berevolusi menghadapi perubahan sosial dan teknologi, menunjukkan sikap dinamis dari fenomena pragmatik ini. Kesantunan harus dipahami dalam konteks budaya. Spesifiknya khususnya nilai-nilai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harmoni dan penghormatan hierarki. Kesantunan berbahasa bukan hanya sekedar etika sosial, tetapi merupakan komponen penting dalam komunikasi efektif dan harmonis. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, kesantunan itu menjadi jembatan yang menghubungkan perbedaan dan memfasilitasi kohesi sosial. Memahami dan mempraktikkan kesantunan berbahasa berdasarkan wawasan pragmatik membantu kita tidak hanya berbicara dengan benar secara gramatikal, tetapi juga dapat secara sosial dan budaya. Dengan demikian, kajian kesantunan dalam pragmatik memberikan kontribusi penting pada pengembangan kompetensi komunikatif yang sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia. Oke, itu saja materi yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan. Untuk kalian yang mau menganalisis terkait kesantunan berbahasa dalam pragmatik, bisa menggunakan teori-teori tadi yang sudah dijelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.